Pengalaman itu apa sih? Yang dimaksud dengan pengalaman adalah kejadian yang pernah kita alami. Jadi, baik itu kejadian yang menyenangkan atau menyedihkan, itu disebut dengan pengalaman. Dan pengalaman itu bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi di rumah, di sekolah, di pasar, di jalan raya, atau di tempat bermain. Itu disebut dengan pengalaman ya. Paham ya tentang pengalaman ya? Jadi, pengalaman itu dibagi menjadi dua, ada pengalaman yang menyenangkan, ada juga pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman yang menyenangkan contohnya adalah misalnya kita mendapat nilai yang bagus, mendapat hadiah dari orang tua, disukai banyak teman, itu adalah contoh pengalaman yang menyenangkan. Kalau contoh pengalaman yang menyedihkan, misalnya kita mendapat nilai yang buruk, kemudian kita dimarahi orang tua, atau kita dibenci teman, atau jatuh dari sepeda, itu adalah contoh pengalaman yang buruk. Kemudian paham ya tentang pengalaman, sudah paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada Bu Pristi. Lanjut bawahnya, yaitu mengenai kalimat permintaan maaf. Yang dimaksud dengan kalimat permintaan maaf itu apa sih? Kalimat permintaan maaf adalah kalimat yang digunakan untuk meminta maaf kepada seseorang, dan kalimat permintaan maaf itu pasti ditandai dengan adanya kata maaf. Nah, dari bacaan ini yang termasuk kalimat permintaan maaf adalah ini. Maafkan Deva ya, Deva kurang hati-hati sehingga kotak perkakasnya jatuh. Nah, itu adalah contoh kalimat permintaan maaf. Nah, nanti bacaannya bisa kalian baca sendiri. Ini bacaan mengenai permintaan maaf, ini kalian bisa baca sendiri. Nanti Ibu akan kirimkan jawaban dari pertanyaan yang ayo berlatih ini. Nanti kalian salin di buku kalian masing-masing, supaya nanti tidak menyita banyak waktu juga. Lanjut, kita ke mengenal ukuran panjang. Jadi ukuran panjang itu ada dua macam, ada yang baku, ada juga yang tidak baku. Contoh ukuran panjang yang baku misalnya adalah cm disingkat cm, kemudian ada lagi meter disingkat m kecil, kemudian ada lagi kilometer disingkat km. Itu adalah contoh ukuran panjang. Kalau contoh ukuran panjang yang baku. Kalau ukuran panjang yang tidak baku, contohnya adalah depa, kemudian ada kilan atau jengkal, itu adalah contoh ukuran panjang yang tidak baku. Nah, alat ukur panjang pun juga ada dua macam. Ada alat ukur panjang yang baku, ada alat ukur panjang yang tidak baku. Contoh alat ukur panjang yang baku misalnya adalah penggaris, kemudian meteran. Kalau alat ukur panjang yang tidak baku, kita bisa menggunakan tangan. Itu adalah contoh alat ukur panjang yang tidak baku. Tangan, kaki, itu adalah contoh alat ukur panjang yang tidak baku. Kemudian ada lagi kayu, itu juga alat ukur panjang yang tidak baku. Nah, paham ya mengenai alat ukur panjang. Kemudian lanjut ke materi SPDB mengenai tekanan nada. Nanti lagunya bisa kalian nyanyikan sendiri di rumah. Nah, tekanan yang dimaksud dengan tekanan nada itu apa? Nah, itu di buku juga sudah ada. Tekanan nada adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Nah, tekanan nada ada dua, yaitu ada tekanan nada yang kuat, ada juga tekanan nada yang lemah. Tandanya bisa dilihat di buku itu. Yang ini itu sudah ada di buku. Ini adalah tekanan nada yang kuat, yang tandanya seperti ini. Kalau yang tandanya seperti ini adalah tekanan nada yang lemah. Ini yang ini kuat, yang ini kuat, yang ini lemah. Jadi yang atas ini kuat, yang bawah ini adalah tanda tekanan nada yang lemah. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu Pristi sampaikan. Nanti kalian kerjakan latihan pembelajaran 1. Nanti setelah selesai jawabannya bisa langsung dikirimkan ke WA-nya Bu Pristi seperti biasa nggih. Dan untuk bahasa Arabnya insya Allah hari ini belum ada tugas karena buku bahasa Arabnya juga belum datang. Jadi untuk hari ini kalian mengerjakan
tugas tematik saja. Sekian dari Bu Pristi. Apabila ada yang kurang paham, kalian bisa langsung bertanya kepada Bu Pristi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.